Hendy kaget, ternyata di balik kamarnya Hendy selama ini ada keranda. Ini ada keranda mayat, ada keranda jenazah di situ. Hendy kaget. Dan pada saat itu ya kan, Hendy ini mengarahkan senternya ke tempat lain. Dan pada saat itu, boom, Hendy dikagetkan. Ternyata di situ banyak makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari-hari kalian ini penuh dengan keindahan, ya kan? Boom, ya, gitu. Hari-hari kalian ini penuh dengan ceria, hari-hari kalian ini penuh dengan suka, ya kan? Kebahagiaan menyelimuti kalian semuanya. Oke, seperti biasa, absen namanya siapa, kotanya di mana, tinggalnya di mana, alamatnya jelas, kasih RT RW. Wow, canda teman-teman. Ya, di bawah aja kolom komentar ini dikasih nama dan nama kota kalian gitu ya. Absen kalian menentukan saya ini bercerita sampai akhir, ini tambah semangat. Pastikan semuanya udah absen dan saya ini akan membawakan sebuah cerita. Ini dari kiriman subscriber, ya kan? Ini ada sebuah cerita, ada seseorang anak yang dimana dia tidak pernah mendengarkan arahan dari orang tuanya perihal perkuliahannya. Ini anak tersebut ini setelah lulus SMA, ya kan? Ini orang tua menyarankan agar kuliahnya ini tidak jauh dari kotanya. Akan tetapi anak tersebut terus ngeyel, pengen kuliahnya ini jauh dari tempat dia tinggal. Hingga pada akhirnya karena mengabaikan pesan dari orang tuanya, anak tersebut ini kuliah di luar kota. Anak ini tersesat. Anak tersebut masuk ke dalam lubang tumbal pesugihan. Sanggupkah dia ini lolos dari tumbal tersebut? Atau dia ini tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko ini disamarkan karena dari pengirim pun meminta semua disamarkan. Oke, akhirnya saya ini nurutin nih apa kata pengirim cerita. Toko di sini kita sebut saja namanya Hendy. Hendy ini hidup dengan ibu dan bapak. Hendy ini memiliki satu orang adik perempuan. Nah, Hendy sendiri ya kan, ini di keluarganya bapak ibunya ini mengajarkan yang namanya ngaji, yang namanya sholat, beribadah segala macam. Ini udah dari dulu, udah dari Hendy kecil. Dan ketika Hendy ini tidak melaksanakan hal tersebut, bapak ibunya ini benar-benar kalau memarahi, ini bisa membuat Hendy ini ketakutan. Ini yang membuat Hendy ketika sampai sudah lulus SMA, ini Hendy rajin beribadah dan membantu sesama. Inilah Hendy. Bisa dikatakan Hendy ini jadi kayak orang cupu. Selain kehidupan Hendy di rumah, ini belajar, beribadah, main sebentar, disuruh pulang lagi, seperti itu terus menerus. Sehingga Hendy ini tidak mempunyai dunia luar. Ini mengakibatkan ketika Hendy ini SMP, SMA, Hendy terlihat culun. Hendy ini terlihat cupu. Sering sekali Hendy ini dibully. Akan tetapi, bapak ibunya ini terus menguatkan. Teman-teman yang membuli kamu, mereka tak akan sepandai kamu, tak akan sepintar kamu, nak. Percayalah, ibadah itu bekal. Ya, belajar ilmu itu bekal. Kita harus menuntut ilmu terus-menerus, nak. Sampai kita ini ke liang kubur, baru kita tidak bisa belajar lagi. Jadi bapak harap kamu menjadi orang yang sukses kelak. Itu pesan bapaknya. Akan tetapi, di sini pengaruh ke psikis si Hendy. Ketika Hendy sudah lulus SMA dan mendengar teman-temannya, informasi dari teman-temannya bahwa kuliah di luar kota dan kampus itu maju, ini akan membawa perubahan yang sangat pesat ketimbang kuliah di daerahnya sendiri. Nah, Hendy itu sering mendengar itu. Teman-temannya ini sering ngomong, "Hen, nanti habis ini kamu kuliah kemana?" "Nggak tahu nih, bapakku nyuruhnya kuliah-kuliah deket-deket sini." Kalau di deket sini sama aja, Hen, kita nggak dapat ilmu. Adanya itu-itu aja udah. Di kampung kita ini adanya itu-itu aja. Hendy itu juga pengen ngerasain kuliah di luar kota. Satu, Hendy ini ada rasa pengen lawan dirinya sendiri. Aku pengen mandiri. Aku kalau setiap hari ini selalu bapak ibuku yang selalu menatakan ini, nyuruh ini, nyuruh ini, nyuruh ini. Aku yang ada. Ini gak akan mandiri. Gak bakalan aku ini bisa survive sendiri. Pada akhirnya setelah kelulusan segala macam, Hendy pun ngomong sama orang tuanya.
memberanikan diri. Pak, Hendy pengen kuliah di luar kota. Mohon diperbolehkan. Pak, Bu, tolong. Dari dulu Hendy ini tidak pernah melawan Bapak Ibu. Tolong. Sekali lagi. Bapak nggak pengen jauh dari kamu. Bapak pengen selalu bisa memantau ketika kamu belajar, ketika kamu main, ketika apa. Itulah tugas orang tua, Kamu belum pernah menjadi seorang bapak. Nah, maka dari itu, Bapak pengen kamu kuliah ini daerah-daerah sini aja. Ketika Bapak pulang kerja, Bapak bisa nyamperin kamu. Kamu gak apa-apa main sama teman-teman kamu. Tapi paling tidak ada pantauan dari orang tua, Bapak gak pengen kamu itu nantinya ini akan sia-sia. Kamu ke bawah arus. Kamu gak tahu dunia luar seperti apa. Ibunya pun ngomong, iya bener apa kata bapakmu. Udahlah, lagian kamu ini kan pinter ngaji. Warga sini kalau gak ada kamu, siapa yang akan ngajar-ngaji anak-anak kecil di sini? Ibu-ibu di sini itu muji-muji kamu, Bukan ibu dari dulu itu mengekang kamu, enggak. Tapi ibu-ibu di sini itu malah salut. Karena apa? Anak-anak mereka, putra-putri mereka ini enggak kayak kamu, Ya tapi Hendy ini pengen, Bu, ngerasain kuliah di luar kota, Bu, Pak. Terus kata teman-teman Hendy, memang di sana itu bakal memajukan ketika kita ini berani keluar kota, bakal kita ini tahu perkembangan seperti apa. Apalagi kampus itu bagus. Ini membuat Hendy ini ke depannya, masa depannya ini lebih baik, Pak. Terserah kamu. Tapi kalau ada apa-apa Bapak nggak tanggung jawab, Pak, Bu. Bukan Hendy melawan, enggak. Izinkan Hendy untuk menuntut ilmu. Tapi tidak di sini. Hendy pengen kuliah ini di luar kota. Nah, bapaknya yang nggak mau debat, pada akhirnya bapaknya ini mungkin mencari informasi tentang kampus pilihannya si Hendy. Nah, setelah bapaknya ini tahu, ini ada kampus besar di kota yang disebutkan Hendy. Akhirnya, ini dengan berat hati, bapaknya pun bilang, ya Wesley, ora popo. Bapak udah tahu kalau kampus itu bagus pilihanmu yang ada di luar kota itu. Akan tetapi, Bapak pengen kamu jaga diri. Pesan Bapak satu, ketika ada temenmu yang memang ngajak yang aneh-aneh, atau kamu terjerumus di dunia-dunia yang Bapak ini gak seneng, dunia itu sesat, Bapak gak akan nganggep kamu itu anak Bapak. Hendy janji Pak, Hendy gak akan macem-macem, Pak. Percayalah sama Hendy, Pak, kata Hendy. Ibunya pun nangis. Nangisnya Pak, ini bakalan pisah sama Hendy. Tapi di sini Hendy ini kan yang saya bilang dari awal, ya kan, Hendy itu memang dia ini sering di rumah segala macam, sampai Hendy ini bisa masak. Ini yang sedikit membuat kedua orang tuanya Hendy ini agak legaan. Paling tidak bisa masak. Dia nggak akan kelaparan ketika ada uang terus dibelanjain untuk masakan segala macam, dia ini nggak akan kelaparan. Karena ibunya udah berpikir dia bakalan hidup di kosan. Seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Hendy pun diperbolehkan kuliah di luar kota. Diberikan uang, dan bapaknya Hendy pun ngomong, Bapak gak mau tahu, pokoknya kamu harus selalu ngasih kabar Bapak. Bapak gak mau Bapak ini sama ibu kepikiran di rumah. Ngerti? Oke Pak, mohon restunya Pak, mohon restunya. Hendy pun berangkat. Saat itu Hendy naik kereta. Tibalah di kota tersebut. Hendy yang bingung. Hendy mencoba melawan hatinya yang menjadi seorang penakut. Ya kan? Hendy tanya-tanya orang, tapi tetap orang culunnya, orang kampungnya ini masih kelihatan. Dan bisa dikatakan walaupun Hendy ini kaya di kampung, ya kan, ketika di kota dengan gaya Hendy ini Hendy ini malah jadi pusat perhatian. Pusat perhatiannya ini bukan karena malah culunnya, enggak. Pusat perhatian orang-orang jahat, kayak copet, kayak apa segala macam. Karena apa? Hendy ini kayak ketakutannya ini kelihatan banget. Dan ternyata bener. Saat Hendy ini nyari tempat makan, Hendy kebingungan, ya kan? Hendy masuk ke sebuah rumah makan. Nah, pada saat Hendy masuk ke rumah makan, ternyata di rumah makan tersebut ini hanya ada Hendy. Gak ada orang lain lagi makan, enggak. Kebetulan rumah makan tersebut ini lagi sepinya. Lagi sepi, Hendy ini lagi makan. Dan pada saat Hendy makan, tiba-tiba ada beberapa pemuda, ya kan? Ini ada beberapa pemuda yang sudah menghadang Hendy. Mungkin sudah memperhatikan Hendy. Saat Hendy ini keluar, tiba-tiba pemuda tersebut langsung memalak Hendy. Sini. Bagi uangnya. Sini bagi uangnya. Sini. Hendy ketakutan. Mas, saya di sini mau kuliah, Mas. Saya mau nyari tempat untuk kuliah. Saya ini mau nyari tempat tinggal juga. Udah. Ini kota, kamu jangan berpikiran yang aneh-aneh. Jangan pikiran kamu ini bisa kuliah, bisa apa segala. Sini bawa sini duitnya bawa sini.
Hendy ketakutan. Nah pada saat itu Hendy kena pukulan dari salah satu bocah yang ikutin Hendy, yang memeras Hendy tadi. Dipukul si Hendy, bang! Hendy ini jatuh dan nangis. Dan gak lama kemudian ternyata ada satu rombongan. Nah kita sebut saja ketua rombongan itu yang lagi naik motor. Ini namanya Lukman. Ketua rombongannya nih. Woi pada bubar, pada bubar. Ini tempatku. Jangan bikin rusuh di sini. Jangan bikin rusuh. Hendy langsung berterima kasih sama Lukman. Mas, makasih mas. Kalau nggak ada mas tadi saya ini bakal dipalak. Saya ini dari kampung bingung. Saya ini mau kuliah mas. Oh, mau kuliah di mana emang? Saya mau kuliah di universitas ini mas. Loh, sama teman-teman. Kita semua ini baru saja mendaftarkan di sana. Ya udah, berarti kamu bakal jadi temanku. Karena kamu bakalan daftar di sana juga kan? Iya mas. Oh, makasih ya mas. Akhirnya Lukman ini jadi temenan nih sama Hendy. Singkat cerita, akhirnya mereka ini daftar bareng kan. Mereka ini satu kampus ya kan, antara Hendy dan Lukman. Nah, pada saat itu Hendy ngomong sama Lukman ketika di kampus. Mas, aku ini belum ada tempat buat tinggal mas. Ya udah, gini aja, gimana kalau kita ngekos bareng-bareng ya? Nanti kamu bayar berapa, aku bayar berapa, kita patungan. Masalah kosan nanti aku yang nyari. Oh gitu ya mas. Hendy merasa seneng. Senengnya apa? Ada teman langsung di situ. Dan Hendy ini udah bisa ngebaca kalau Lukman ini disegani di daerahnya. Pada saat itu ya kan, Hendy ini yang lagi sibuk di kampus, yang ngurus-ngurus segala macam berkas-berkas. Nah, Lukman bilang, udah kamu ngurus dulu semuanya, biar aku yang nyari kosan. Udah tenang aja, teman-temanku banyak kok. Kamu tenang aja ya. Oh, iya mas, makasih mas. Nah, saat itu juga Lukman ini nyari kosan. Sore hari Lukman ngabarin, Hen, kamu di mana? Bisa ke alamat ini gak? Kamu tanya-tanya lah. Tanya-tanya sama orang-orang di situ, tahu semua. Kosan ini, gangnya ini ya. Agak ke dalam sih, tapi enak tempatnya, udah jelas enak banget. Nah pada saat itu Hendy akhirnya tanya-tanya, di situ juga kenal teman juga, ada teman-teman lagi ya kan. Akhirnya Hendy pun sampai di kosan itu. Dikaget, di situ ada 5 kamar, kosan itu hanya 5 kamar, agak jauhan dari pemukiman. Akan tetapi kosan itu bener-bener dalam keadaan kumuh-kumuh. Depannya ini ada taman, gak terawat, udah terbengkalai. Terus kamar-kamar yang lain ini pada tutupan semuanya. Lukman ini langsung manggil Hendy, Hen, sini Hen. Ini kamar pojok. Pas kan? Setuju kan? Pas di kamarnya. Oh, tapi kok kumuh ya mas? Di sini justru enak. Udah tenang aja. Di sini enak. Oh, tapi mas, ini udah aku bayar, tenang aja. Jadi kamu tinggal ngasih separuh. Kita patungan, ya? Oh, iya mas. Kamu jangan yang belagak culun kayak gitulah. Kamu tuh jangan culun, ini kota. Oh, tapi kok kayak gini ya mas? Udah, tempatin. Kita tempatin, tenang. Bakal rame di sini ntar. Pada malam harinya kan setelah udah bersih-bersih segala macam, Hendy sedang bersih-bersih, Lukman ini bilang, sebentar lagi jangan kaget ya. Ada apa tuh mas? Udah, Lukman bilang, bro, aku udah di tempat. Ya, kalian kesini ya. Bener, ternyata rombongannya Lukman pada datang. Dan di situ cewek cowok di situ ceweknya ini, maaf ya, ini ceweknya ini pada, pakaiannya ini seksi semua. Langsung masuk ke dalam kamar. Ada beberapa yang duduk-duduk di luar. Hendy bingung. Karena apa? Hendy ini tidak pernah melihat hal-hal seperti itu. Hendy kaget. Ditambah teman-temannya Lukman ini udah bawa minuman keras. Nah, saat itu Hendy sempat mendebat. Mas Lukman, kok jadinya kayak gini mas? Kita ini kan kuliah ini untuk belajar mas. Terus kita cari tempat ini ya untuk yang nyaman mas. Emang kurang nyaman? Emang teman-temanku kurang nyaman? Ingat ya, ini kota. Kamu jangan cupu. Kamu jangan culun. Kalau kamu gak aku tolongin, kamu bisa mampus diajar preman-preman, ngerti? Ini kota. Dan ketika gak ada aku, kamu bakalan habis. Ngerti gak? Tapi mas, masa iya kayak gini mas? Aku gak pernah kayak gini mas. Udah nurut. Makanya dari kamu ini jangan culun-culun banget kamu. Jangan terlalu culun, ngerti? Iya mas. Ini ketakutan. Wah, teman-temannya Lukman ini pada rame di situ. Dan kamar-kamar yang lain mereka ini kayak nggak pada kenal satu sama lain. Ini yang membuat Hendy ini bingung. Lingkungannya kumuh. Nah, pada saat itu Hendy ini dipaksa minum sama teman-temannya Lukman. Minumlah mas, minumlah. Ayo, ya enak ini. Nanti juga ngerasain enak. Ayolah mas minum. Ayo dikit. Gak mas. Hendy akhirnya memutuskan untuk keluar. Bukan dia
nggak mau ngekos, tapi Hendy memutuskan untuk keluar. Dia cari udara gitu, udara segar. Dia nggak mau gabung di situ. Hendy ini keluar, terus Hendy cari warkop. Jalan kaki dia agak jauhan, ketemulah warkop. Nah, warkop ini kan biasa anak-anak mahasiswa ini juga jajan di situ. Pemilik warkop ini kita sebut aja namanya Mas Budi. Mas Budi ini tanya, "Wah, saya baru lihat sampean, Mas. Mahasiswa baru ya?" "Iya, Mas. Ngekos di mana, Mas?" "Itu, Mas, yang ada di ujung." "Oh, metal ini sampean. Udah jelas ini metal banget sampean ini." "Kok kenapa ya, Mas?" "Ya udah, di situ anak-anaknya bandel-bandel semua, Mas. Udah jelas di situ bakalan aman udah, Mas. Udah betah sampean di situ." "Iya, tapi kok kayak gitu ya, Mas?" "Kayak gitu gimana? Bukannya di situ itu enak, Mas? Bebas di situ dah. Tenang." Penjual warkop Mas Budi bilang seperti itu. Dan gak lama handphonenya Hendy ini berdering. Ternyata bapak ibunya. Diangkatlah sama Hendy. "Halo, assalamualaikum, Pak." "Iya, Hen. Gimana? Di situ udah daftar semua?" "Udah, Pak, kelengkapan udah semuanya. Bapak tenang aja." Gimana bisa tenang? Anak di luar kota. Dengerin bapak. Bapak mau tanya. "Kamu di situ udah dapat kosan?" Udah, Pak. Gimana kosannya?" Bagus kok, Pak. Nyaman. Terus orang-orangnya pada ramah, Pak." Hendy bohong di sini. Kalau Hendy jujur, ternyata Hendy ini tinggal di kosan yang bebas seperti itu, ini bakalan bapaknya ini nusul dan gak bolehin Hendy ngekos di situ. Karena apa? Hendy kuliah di luar kota aja gak direstui, gak dikasih izin sebenarnya sama orang tuanya. Apalagi ini dapat kosan yang seperti itu. Mau gak mau, Hendy akhirnya bohong sama bapaknya. Bilangnya kosan ini aman, nyaman, orang-orangnya ramah, dan jauh dari kriminal. Nah, pada saat itu ya kan, setelah bapaknya diyakinkan, bapaknya Hendy menutup telepon. Nah, Hendy ini kembali di situ makan sambil nonton bola. Gak terasa, ternyata Hendy ini di warkop nonton bola ini sudah hampir 3 jam lebih sampai bola ini selesai. "Oh iya, Mas, saya ini berapa, Mas?" "Oh sekian, Mas." Nah, setelah itu Hendy kembali mau ke kosan. Setelah sesampainya di kosan, Hendy ini langsung menuju ke kamar yang paling ujung, ya kan? Hendy kaget, kok udah sepi. Pada kemana? Saat ini sampai di depan kamar kosan ini nggak ditutup. Hendy kaget. Ada 3 orang laki-laki di situ ya kan, sudah pada dalam keadaan nggak sadar. Ini semuanya mabok dan di situ banyak muntahan-muntahan. Hendy ini coba bangunin. Mas, apa sih? Apa gimana? Kamu mau cari Lukman? Lukman udah keluar. Tadi diajak sama teman-temanku. Ada yang telepon, ada yang ulang tahun. Dia lagi pesta, ya. Aku nginep di sini ya. Besok pagi balik cepet kok. Ini mereka ini mabok. Hendy tambah bingung di situ. Aku harus bersihin semua muntahan ini. Banyak kulit kacang, botol-botol banyak berserakan. Ternyata Lukman cabut dengan pasukan yang lainnya. Pada malam hari itu, Hendy ini sampai nggak tidur. Kebingungan dia mau tidur di mana. Semua berserakan seperti itu. Dan ternyata bener, pagi-pagi mereka udah pada cabut. Pagi-pagi mereka pamit sama Hendy. Cabut dulu ya, makasih ya tumpangannya. Mereka pada cabut. Hendy pun langsung membersihkan kamarnya. Setelah Hendy membersihkan kamarnya ya kan, ini Hendy langsung siap-siap karena hari itu adalah hari ospek pertama. Nah, Hendy ini jalan kaki sampai ke kampus. Sesampainya di kampus ya kan, ini ternyata Hendy ini telat. Maklum, Hendy ini gak tidur. Hendy telat dan ada beberapa bekal yang dia ini gak bawa. Saat itu juga ya kan, wah ini makanan empuk nih buat kakak-kakak kelas, ya kan? Ini makanan empuk di mana Hendy ini dikerjain sama kakak-kakak kelasnya nih, sama semester yang lebih atas nih. Wah dikerjain habis-habisan. Hendy ini disuruh joget-joget, Hendy ini ditertawain, Hendy ini dibully, segala macam. Mental Hendy ini di situ bener-bener gak ada sama sekali karena Hendy ini culun. Nah pada saat itu, tiba-tiba saat Hendy ini sedang dibully segala macam, siangnya ini rombongannya si Lukman baru pada datang. Mungkin baru pada bangun mungkin ya. Si Lukman ini datang tiba-tiba langsung ngomong sama kakak kelasnya. Mas, kakakku semuanya. Bubar gak? Bubar, tahu gak? Kalian lagi ngerjain siapa itu? Iya maaf Lukman. Pada tahu Lukman. Ngerti gak? Hendy temen saya. Jadi kalau kalian urusan dengan Hendy sama saja urusan dengan saya. Ngerti? Iya Mas Lukman, maafin kami Mas Lukman. Mereka pada bubar. Hendy langsung dideketi Lukman. Cupu, culun, bangun. Saya masih disuruh pusat Mas, bangun. Iya Mas Lukman. Ngerti nggak? Siapa yang berkuasa di sini? Kakak kelas aja sampai tunduk sama aku. Apalagi preman-preman di jalanan. Ini kota.
Jadi kalau kamu gak nurut sama aku, ini ngeri. Ngeri. Apalagi kamu culun. Iya mas, maafin saya mas. Saya juga terima kasih mas. Makasih banget tadi saya udah dipermalukan di sini mas. Makanya. Udah ya? Udah. Sekarang saatnya sarapan. Kamu mau ikut sarapan? Ayo kita sarapan. Wah enak banget. Datang siang, ya kan? Dia bilang sarapan. Dan semuanya ospek masih berjalan. Hanya Hendy dan Lukman beserta gengnya Lukman yang tidak mengikuti ospek. Udah gak usah ikut-ikutan mereka. Yang penting bentar lagi kita kuliah, masuk udah. Ya, tenang. Kamu bakalan aku lindungi. Ngerti? Iya mas, makasih. Hendy ngerasa gak enak di sini. Udah sering ditolong Lukman. Nah, berjalannya waktu sampai ospek selesai ya kan. Ini terus Lukman ini setiap malam ini bawa teman-temannya. Mabok-mabokan di situ terus-menerus seperti itu. Hendy ini selalu keluar, dia risih. Berulang kali keesokannya lagi. Sampai akhirnya udah berangkat kuliah, udah jam kuliah jalan. Ini terus-terusan Lukman ngajak teman-temannya di situ hura-hura terus-menerus. Dan memang itu kosan bebas. Kamar-kamar yang lain ini pada bawa pasangan-pasangannya. Akan tetapi yang kamar yang lain ini bukan mahasiswa. Jadi kayak ada yang mungkin kerja atau apa. Tapi memang nggak ada yang namanya tegur sapa, nggak ada di situ. Hendy ini bingung, aku mau cerita sama siapa? Sedangkan kamarku masih banyak bocah seperti itu semua, berandalan semua. Hendy bingung. Singkat cerita, 1 bulan sudah Hendy bertahan di situ. Dan di sini ada keanehan. Atau mungkin hawanya di situ bandel-bandel semua. Ini yang membuat Hendy ini mau sholat pun jadi males. Bingung. Dia harus sholat di mana? Masa iya sholat ini di halaman? Hendy ini bingung. Jadi Hendy ini tidak pernah melakukan aktivitas ibadahnya. Padahal Hendy ini dari dulu ini rajin mengaji, belajar segala macam. Padahal bapaknya selalu ngingetin, jangan lupa sholat, jangan sampai tinggalkan sholat, ibadah segala macam. Apapun yang terbaik di situ. Anehnya Hendy kebawa di situ lingkungannya. Kayak malas sholat. Dan Hendy ini kayak gimana ya? Risih. Akhirnya di sini Lukman ngomong sama Hendy, aku liatin kayaknya kamu lama-kelamaan kayak benci sama aku gara-gara aku ngajak teman-temanku sini. Padahal kalau dipikir berapa kali nyawa kamu itu terancam. Tapi ya udahlah, mungkin kamu pengen hidup sendiri. Jadi aku lebih baik pindah. Ya, nanti yang mintain uang kos itu ada yang namanya Pak Iksan. Pak Iksan itu orang suruhan. Saya kasih tahu nih, biar nanti pas kamu pembayaran gak bingung. Pak Iksan itu yang biasa bersih-bersih. Cuma dia ini jarang kesini, ya. Yang jelas nanti dia bakalan minta. Dan pemilik kosannya ini gak di sini, ya. Mending aku cabut. Karena aku liatin kamu kayaknya udah malas kamu sama aku, ya. Aku cabut. Boom! Akhirnya Lukman, CS segala macam ini pergi. Hendy sendirian di situ. Dan ternyata bener. Berapa hari kemudian, ini Hendy ini mau berangkat kuliah, Pak Iksan ini mau datang ke situ, mau mintain uang kos. Pak Iksan ya Pak? Iya mas, saya Pak Iksan. Saya mau mintain uang kos mas. Udah ada belum mas? Oh iya Pak, ini Pak. Sekarang saya sendirian Pak. Ada potongan gak? Oh, udah sendirian. Lah, yang temennya itu udah gak di sini Pak. Oh ya udah. Kalau gitu nanti saya potong 100 ya. Nanti saya bilang sama yang punya kos. Oh iya Pak, makasih Pak. Di sini Hendy akhirnya agak seneng, agak lega. Gak ada Lukman udah. Aku memang niatnya ke kota. Kuliah, belajar segala macam, aku pengen membuktikan sama orang tuaku. Tidak malah bergabung dengan Lukman CS yang sifatnya seperti itu. Karakternya seperti itu, amburadul segala macam. Satu minggu keluarnya Lukman dari situ. Teman-temannya Lukman juga udah gak pernah di situ. Ini ada keanehan. Kemarin-kemarin, ini ketika Hendy ini mau sholat, ada rombongannya Lukman. Pada mabok di situ segala macam. Hendy sangat malas untuk melakukan sholat. Nah, ketika sekarang Hendy sendirian, harusnya ini lebih khusyuk. Gak ada orang yang ganggu. Tapi enggak. Bukan itu yang ditemukan Hendy. Justru malah Hendy ini ketika sudah ngambil air wudhu, Hendy ini sudah berniat mau sholat, entah itu pulang kuliah, entah itu pas isya atau maghrib atau apa segala macam. Anehnya, Hendy ini malah sholat. Setelah ngambil air wudhu, tiba-tiba dia duduk dan tertidur. Boom! Gampang sekali dia untuk tidur. Ketika udah ngambil air wudhu, dia masuk kamar, dia mau melakukan sholat, tertidur. Oh ya, saya belum cerita. Di sini kamar mandinya ini bareng-bareng. Adanya ini di tengah-tengah. Ini yang membuat Hendy bingung. Bangun-bangun udah pagi, langsung berangkat kuliah. Kalau di kampus,
Hendy bisa mengerjakan sholat. Anehnya ketika di rumah, ini bener-bener bawaannya males. Boro-boro ngaji, ini ngambil air wudhu, ini aja udah berat banget. Kayak mata ngantuk banget. Ada apa ini semua? Pada suatu malam ya kan, ini kurang lebih jam 11 malam, Hendy ini sedang nata-nata buku. Buku-buku di mana yang besok ini akan dibawa Hendy waktu kuliah. Nah, sedang natain buku, ini jam 11 malam, Hendy pun juga sudah merasakan ngantuk. Dan Hendy ini berniat untuk sholat. Aku lawan, aku harus sholat lah. Aku belum sholat isya dari tadi. Hendy ini ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, dia kembali lagi ke kamar. Wah, ngantuknya bukan main. Kayak males banget, pengennya rebahan. Nah, pada saat Hendy ini rebahan, ya kan, senderan ke tembok, tiba-tiba, ya kan, Hendy ini senderan ke tembok, berharap dia ini bisa melawan rasa ngantuknya. Hendy sedang senderan di tembok, tiba-tiba ada di balik tembok, ini kayak ada sesuatu benda. Ini ada benda tombol yang membentur-bentur di tembok tersebut. Tek, 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 tek. Di sini Hendy bingung. Suara apa ini? Kok di belakang tembok ini kayak ada orang lagi aktivitas apa gitu? Jadi kayak ada sebuah benda tombol yang dihajarkan ke tembok. Tak, tak. Hendy bingung, ada apa ini? Dan gak lama suara itu pun hilang. Perasaanku apa ya? Udahlah, aku mau sholat apa ya? Udah ngantuk banget. Udahlah, gampang lah, besok lagi ya. Hendy pun tertidur. Nah, saat Hendy tertidur ya kan, ini Hendy seperti biasa, dia bangun jam 5:30 pagi. Yang biasanya ini di rumah selalu muter alarm ketika di kampung agar sholat subuh. Ini sampai Hendy gak pernah mendengar alarm. Ini yang membuat Hendy ini selalu bangunnya ini 5:30. Saat Hendy ini bangun ngambil handuk ya kan, ini mau ke kamar mandi, tiba-tiba Hendy ini mendengar ada teriakan orang minta tolong. Tolong, tolong. Ada suara wanita minta tolong. Hendy langsung bergegas kan, keluar dengan memakai handuk yang masih dikalungkan di lehernya. Kamar sebelah. Akhirnya Hendy menuju ke kamar sebelah, yang dimana kamar tersebut ini terpisah oleh dapur ya. Nah, baru ada kamar lagi. Hendy langsung menuju kamar itu, dan ternyata ada seorang wanita yang ada di kamar ya kan. Ini minta tolong, Mas, tolongin saya, Mas, tolongin saya. Iya Mbak, kenapa Mbak? Mas, pacar saya Mas. Pacar Mbak kenapa? Mas, dia udah gak ada nafasnya Mas. Boom, Hendy kaget. Lah, awalnya gimana Mbak? Mas tolong Mas, panggilin orang-orang Mas, panggilin ini gimana? Gue ini panik. Akhirnya Hendy ini keluar masih dengan handuk celana pendek. Hendy ini teriak-teriak ke warga, minta tolong. Warga datang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Si pacar Mbak tadi. Sesampainya di rumah sakit, ini ternyata laki-laki tersebut, pacar dari Mbak tadi, ini tidak bisa diselamatkan. Meninggal dunia. Boom! Hingga pada akhirnya kan, setelah meninggalnya orang tersebut, Mbak tadi pindah. Karena di sini ada hanya 5 kamar. Berarti tinggal 4 orang yang menghuni di situ. Tinggal 4 orang. Sedangkan 3 di antaranya mereka ini punya pacar, terus mereka ini juga benar-benar bebas kehidupannya, dan mereka ini bukan seorang mahasiswa atau mahasiswi. 3 di antaranya Hendy ini, mereka ini juga jarang di rumah, jarang di kosan. Ini yang membuat Hendy ini di situ bingung untuk sosialnya antar kamar. 1 bulan sudah. Hingga pada akhirnya sebulan sudah terlewati setelah semeninggalnya orang tersebut, tetangga kamar. Hendy ini pulang kuliah, ini habis maghrib. Dia ada tugas-tugas ya kan yang harus dia selesaikan. Habis maghrib dia pulang. Setelah sampainya di rumah, Hendy ini benar-benar capek, ngantuk. Tertidurlah Hendy. Nah, pada saat itu ya kan, Hendy ini terbangun gara-gara ada kembali suara benturan yang berada di balik tembok. Tuh, 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 tuh. Suara itu hentakannya ini sampai 3 kali. Hendy pun terbangun. Saat Hendy terbangun, Hendy ini lihat jam. Ini jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Berarti Hendy ini tertidur sudah cukup lama. Dan gak lama kemudian Hendy ini mendengar ada suara kembali teriakan. Tapi ini suara itu berada di kamar mandi. Dan suara itu cowok. Tolong, tolong, tolong. Hendy langsung segera keluar mencari sumber di mana ini suaranya berada, ya kan? Akhirnya Hendy ini setelah menemukan, oh ya ini ada di kamar mandi. Hendy langsung menuju ke kamar mandi tersebut. Didobraklah sama Hendy. Orang tersebut, Hendy ini kaget melihat orang tersebut ini sedang memegang lehernya sendiri sambil mencekik. Jadi ini kayak ada sesuatu hal yang sedang mencekik dia ini berusaha untuk melepas. Tapi yang Hendy lihat, ini orang tersebut sedang mencekik leher dia sendiri. Hendy berusaha melepaskan. Karena susah, Hendy ini langsung minta bantuan. Semua kamar
kos diketok semuanya, nggak ada yang nyaut. Hendi tahu itu jam 1. Hingga pada akhirnya Hendi lari ke warkop. Warkop itu buka bisa sampai subuh. Warkopnya Mas Budi. Pada saat itu datanglah sama Mas Budi ke situ. Dan ketika kembali ke situ, orang tersebut hanya mengatakan satu kata. Tolong. Orang tersebut meninggal. Mas Budi, ini gimana? Lah, kok mati? Kok kayak gini nih? Kok kayak gini? Panik semuanya mereka berdua. Orang tersebut ini meninggal. Akhirnya keluarga pada datang jemput mayat segala macam dan ada petugas datang ke situ. Hendi sempat dimintain keterangan dan Mas Budi mengatakan juga di situ sebagai saksi memang melihat sendiri dengan terakhir mengatakan tolong seperti orang yang lagi tercekik. Hendi bingung di situ. Ya ampun kok kayak gini ya? Kok kondisi seperti ini ya? Apa aku harus pindah apa gimana ya? Sedangkan ini tempat terdekat di kampus. Aku bisa jalan kaki, aku belum ada motor. Duh gimana ya? Aku bingung ini. Hendi terpaksa bertahan. Karena ketika minta uang sama orang tua, yang Hendi takutkan ya kan, loh kamu berarti gak nyaman di situ. Dengan uang segitu itu kamu gak nyampe, gak cukup. Takut Hendi seperti itu. Setelah itu belum ada orang yang menggantikan kamarnya lagi. Kosong di situ masih. Ini hanya tinggal tersisa 3 kamar. Kamar Hendi, ada kamar cewek cowok juga masih ada di situ, dan 1 kamar seorang laki-laki. Nah, orang laki-laki ini ya kan gak tahu kenapa dia tiba-tiba pindah. Tinggal 2 kamar. Kamar Hendi dan sepasang cewek cowok. Yang memang itu cowoknya yang Hendi lihat ini sering keluar kota. Kalau datang ini pakai mobil sama ceweknya datang ke situ. Setelah itu pergi. Nah, berarti ya kan ketika mereka ini tidak di kosan, Hendi sama sekali gak ada temen. Berjalannya waktu, Hendi ini yang saya bilang tadi ini bener-bener malas akan ibadah. Udah gak sholat segala macem. Setiap mau sholat ketiduran, terus-menerus seperti itu. Hingga pada akhirnya tepat di malam Jumat Kliwon. Kebetulan pada saat itu tugas sedang numpuk-numpuknya tugasnya Hendi. Apalagi dia mahasiswa baru gitu kan ya. Saat sedang mengerjakan tugas-tugas itu, tiba-tiba ya kan, ini kurang lebih jam setengah 12 malam ya kan. Ini tiba-tiba terdengar lagi suara dari balik tembok. Ini ada benda yang dibentur-benturkan. Brak. Ini kok suaranya kenceng banget. Gak kayak biasa-biasanya. Ini ada apa? Dan Hendi pun penasaran. Selama ini dia ini lupa. Gak pernah ngecek. Karena apa? Muncul suara itu ketika malam hari saja. Dan ketika pagi hari Hendi itu udah berangkat kuliah gitu kan ya. Ketika pulang ini udah kesorean. Dan pada akhirnya Hendi ini karena penasaran, Hendi memberanikan diri untuk mengecek. Ini sebenarnya ada apa sih? Udahlah, mau malam kayak mau apa kayak segala macam, aku pengen tahu ini ada apa sih? Penasaran aku ini. Apakah ada tukang-tukang di belakang? Tapi kenapa suaranya ini dia munculnya ini kadang-kadang. Tiap muncul suara itu pasti malam. Kenapa nggak pagi atau apa? Hendi kesel. Hendi pengen lihat. Dia memberanikan diri. Handphonenya dibuka dan senternya handphone ini dinyalakan. Hendi akhirnya ya kan, ini berjalan, ada lorong kecil yang dimana ini melewati samping dari kamarnya. Karena kamar Hendi paling ujung. Jadi ada lorong di perbatasan tembok ya kan. Ini ada lorong dan akhirnya Hendi ini jalan tak. Dan di situ memang gelap. Gak ada pencahayaan selain senter dari handphone Hendi. Hendi berjalan. Hendi kaget. Pada saat itu, saat senter ini diarahkan di balik tembok kamarnya Hendi kaget. Ternyata di balik kamarnya Hendi selama ini ada keranda. Ini ada keranda mayat, ada keranda jenazah di situ. Hendi kaget. Dan pada saat itu ya kan, Hendi ini mengarahkan senternya ke tempat lain. Dan pada saat itu Hendi dikagetkan. Ternyata di situ banyak makam. Hendi baru ngeh. Ternyata selama ini ya kan, di balik kosan Hendi ini pemakaman umum. Hendi kaget. Ternyata di balik itu pemakaman umum. Pada saat itu Hendi yang ketakutan ini langsung lari menuju ke kamarnya dan langsung dikunci. Hendi langsung menutup kepalanya dengan bantal, selimut segala macam, berharap dia ini cepat-cepat bisa tidur. Hendi ketakutan mau kemana dia, bingung dia. Pokoknya aku harus cepat-cepat tidur, biar cepat-cepat pagi terus aku kayaknya mau pindah aja lah. Aku bingung di sini. Nah pada akhirnya Hendi pun tertidur. Dan setelah Hendi tertidur ya kan, ini Hendi bangun jam 7 pagi. Hendi bangun jam 7 pagi. Hendi langsung buru-buru kan, niatnya ini mau kamar mandi, udah telat nih. Ya kan? Saat Hendi keluar, Hendi ini kaget, ada seorang perempuan nangis. Dan di situ udah banyak orang-orang lagi ngeluarin barang-barang. Loh. Ini kan mbaknya ini yang pacarnya Mas yang kos di situ. Ini kan berarti di mana
Itu ada 5 kamar dan yang tersisa hanya Hendy dan Mas dari pacar yang Mbak tadi nangis. Nah akhirnya Hendy ini setelah beres-beres segala macam, Hendy ini mau berangkat kuliah kan, Hendy otomatis melewati deretan kamar itu tadi. Tanyalah sama mbaknya, dimana itu bisa dikatakan ini penghuni terakhir lah ya bareng sama Hendy. Hendy tanya sama mbaknya, Mbak, kok barang-barangnya dikeluarin nih Mbak? Oh ada apa ya Mbak? Iya Mas, sengaja aku ini minta tolong sama orang untuk keluarin barang-barang pacarku Mas. Loh mau pindahan Mbak? Kok mbaknya nangis? Pacarku meninggal Mas semalam kecelakaan. Oh, kecelakaan Mbak? Iya Mas, pacarku kecelakaan kurang lebih jam 11:30 malam. Tepat sekali, saat itu keranda ya kan bergeraknya jam 11:30 malam. Mbak serius Mbak 11:30 malam Mbak? Iya Mas, kecelakaan Mas. Ini saya mau ambil barang-barang semua dan saya akan memindahkan semuanya Mas. Dikaget langsung lemes. Kok bisa kayak gitu ya? Aneh ini ya. Kok semuanya pada meninggal ya Mbak? Saya juga gak ngerti Mas. Dan ada keanehan lagi Mas. Aneh apa Mbak? Saya itu semalam ada di rumah Mas. Dan saya ini dimimpikan Mas, ada keranda di dalam rumah saya Mas. Apa Mbak? Keranda? Iya Mas, ada keranda di dalam rumah saya Mas. Saya gak ngerti harus gimana Mas. Ternyata itu petanda bahwa pacar saya mati Mas. Pacar saya meninggal Mas. Dan pada akhirnya Hendy udah yakin ini udah ada yang gak beres. Ini ada yang gak beres. Nah gak lama kemudian ya kan, ini ketika Hendy ini di jalan ketemu dengan Pak Iksan. Pak Iksan ini orang yang biasa mintain uang. Nah Hendy bilang, Pak Iksan sepertinya saya tidak akan melanjutkan lagi Pak. Saya akan nyari kosan lagi karena ternyata saudara saya ada yang tinggal di sini Pak. Dan saya pengen tinggal bareng dia Pak. Hendy di sini pura-pura beralasan seperti itu karena gak enak. Lagian saudara saya ini juga minta ditemenin Pak. Oh gitu, ya udah nanti saya sampaikan sama pemiliknya Mas. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, Hendy pun akhirnya keluar, berniat nyari kosan. Tapi pada saat itu memang Hendy udah telat ya kan. Jadi ngampus dulu nih. Ternyata pada saat ngampus ini banyak kegiatan di situ. Banyak kegiatan. Aduh, ini aku berarti nyarinya. Berarti aku masih harus malam lagi nih di situ. Bingung Hendy ini. Ternyata kegiatan ini sampai habis maghrib lagi. Karena memang Hendy dan Lukman ini beda fakultas ya kan. Hendy pun udah jarang ketemu Lukman. Nah hingga pada sore hari dan pas waktu Hendy pulang ya kan. Saat Hendy pulang, Hendy kaget. Ternyata Lukman saya sudah pada di situ bersama pacar-pacarnya. Nah ini anaknya. Woi kemana aja kamu? Baru pulang kamu? Lukman apa kabar kamu? Baik, gimana kabar kamu? Ya kayak gini Lukman, semua udah pada sepi. Lah sepi kenapa emang? Semua ini banyak yang meninggal di sini Man. Lah masa sih? Meninggal gimana? Iya Man, semua di sini pada meninggal. Lah, kok bisa? Meninggalnya kenapa? Kecelakaan apa? Gak tahu Man, di sini udah gak beres. Dan aku baru tahu kalau di belakang kosan kita itu kuburan. Kuburan? Baru tahu sih, ada kuburan di situ. Ada. Oh ya udahlah. Ya udah terserah. Yang penting ini kan kita ini kesini, ya kan? Sebenarnya tadi lewat, saya mampir sini, saya mau ajak teman. Ada ketemuan di sini nanti saya bakalan keluar. Kita mabuk-mabuk dulu. Ya numpang di sini lah sebentar. Gimana ya? Nah, di sini Hendy bingung antara mau mengiyakan, ya kan? Hendy ini memang nggak mau dengan yang namanya mabok-mabokan, ya kan? Sementara di sisi lain Hendy ini juga butuh teman di situ. Karena itu malam terakhir, Hendy besok pagi harus mulai cabut pokoknya. Akhirnya mau nggak mau, Hendy menerima keberadaan mereka di situ, ya kan? Mereka di situ mabok-mabok, minum-minum, dan gak lama salah satu temennya Lukman, yang Lukman tunggu ini datang ke situ, seorang cewek, ya kan? Ngobrol-ngobrol di situ, Hendy pun udah mulai kebingungan nih, aduh mereka ini mau cabut nih, ya kan? Nah pada saat itu ternyata benar, Lukman bilang, Hen, aku mau cabut dulu. Lah, mau cabut kemana tuh Mas? Udah, ya kan? Gampang nanti ketemu lagi. Ini karena dulu temanku yang cewek ini pernah kesini, taunya ketemuannya di sini, ya kan? Aku mau cabut dulu. Nah pada saat itu Hendy bingung, mau ikut nggak ya? Mas, emang cabutnya kemana? Emang kalau aku ngajak mau? Lah yo Mas, cabutnya kemana? Ada klub malam, ada temen juga ulang tahun di situ, perayaan di situ. Kalau mau ayo ikut. Tapi kan percuma juga kamu nggak minum. Gimana ya Mas? Ya udah deh Mas, aku ikut Mas. Tapi kalau nggak minum nggak apa-apa kan? Ya terserah kalau kamu nanti di situ dibilang culun ya gimana aku nggak bisa bantuin ya kan. Sementara di situ teman-teman aku semua. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Gak apa-apa Mas, saya ikut aja Mas. Emang kenapa sih? Ya itu tadi Mas aku bilang, di sini udah ngeri. Oh ya udah, kamu tatain semua barang-barang terus ikut. Nah, setelah itu mereka pun party. Terpaksa Hendy ikut rombongannya Lukman, pergi ke klub malam di situ. Singkat cerita, di situ diadakan pesta kan.
Ada ulang tahun Lukman temennya kan di situ, karena memang Lukman ini temennya banyak, di situ pada ngumpul semuanya di situ. Dan gak lama kemudian ini ada geng lain gak tahu, ini tiba-tiba masuk ke klub di situ dan mereka ini ribut. Mereka yang udah pada mabok ribut pada pukul-pukulan. Keluarlah mereka ini, ada penjaga segala macam ini pada melerai segala macam, mereka keluar dan di parkiran dilanjutkan berantem. Ribut di situ. Nah, saat itu Lukman masih sempat-sempatnya ini nyuruh Hendy untuk pergi. Hen, pergi dari sini. Hen, cepat pergi dari sini. Hen, pergi dari sini. Boom. Pada saat itu Lukman tertusuk. Jas. Boom. Hen, pergi Hen. Lukman tertusuk. Tapi nggak begitu dalam mungkin lukanya. Hendy ini langsung pergi. Nggak tahu ini permasalahannya apa. Tiba-tiba mereka berantem. Atau mungkin permasalahan antar geng atau apa segala macam. Nggak ngerti di sini. Hendy ini akhirnya nyari ojek. Ketemulah tukang ojek, setelah itu diantarlah sampai ke kosan Hendy. Sesampainya di kosan Hendy ini jam menunjukkan 2:30. Dan Hendy pun bilang sama tukang ojeknya, "Pak, bisa minta tolong gak Pak?" "Tolong apa Mas?" Temenin saya sampai pagi di kosan ini Pak. Nanti saya kasih upah deh Pak." "Waduh Mas, nanti kalau menjelang subuh Mas, saya ini udah harus di stasiun Mas. Banyak penumpang itu Mas. Kalau saya di sini mana Mas?" Ya saya nggak dapat." "Pak, Nanti saya ganti semuanya Pak." "Emangnya Mas kenapa sih? Kok kayak ketakutan?" "Gak apa-apa Mas. Yaudah, ayo saya temenin sebentar ya. Nah, pada saat itu ditemenin lah sama tukang ojek tadi. Ngobrol ngalor ngidul. Akhirnya Hendy ini ngantuk karena kecapean kan, ikut party lah atau apa kegiatan seharian di kampus. Nah, tukang ojek ini pelan-pelan dia ini cabut karena udah dikasih uang nih. Harusnya ini nungguin, ini malah tukang ojeknya cabut. Hendy pun tertidur. Dan gak lama kemudian Hendy terbangun gara-gara ada suara lagi keranda ini menghantam temboknya Hendy. Buak. Hendy ini suara itu lagi, tapi belum membuka mata. Dan Hendy ini manggil si tukang ojek, "Pak, masih di sini nggak Pak? Ini masih di situ nggak sih tukang ojek?" Nah, pada saat Hendy ini membuka matanya, boom, Hendy kaget. Boom, suara keranda ini menghantam tembok ini bukannya ada di balik temboknya Hendy, bukannya di balik tembok kosannya Hendy, kamar Hendy, bukan, melainkan keranda tersebut ini berada satu kamar dengan Hendy. Bayangin coba, ini keranda di satu kamar. Bayangin kita lagi tidur, yang tiba-tiba samping kita ada keranda di kamar kita. Boom, ini dialamin Hendy. Hendy teriak-teriak kan, tolong. Saat itu Hendy pun susah untuk teriak. Hendy pingsan. Nah, singkat cerita, Hendy terbangun ini jam 8 pagi. Ya ampun, aku gak ke kampus. Bukannya semalam ada keranda di sini? Terus Pak tukang ojek itu? Ini entah mimpi atau apa. Yang jelas Hendy itu merasakan, ya kan? Itu jelas-jelas ada keranda di situ. Hendy pun diantara bingung ini. Semalam itu aku ngimpi atau apa sih? Perasaan aku tukang ojek udah aku ajak ke sini. Apa kabar Lukman dan teman-teman? Aku udah telat ke kampus lagi. Udahlah, aku buru-buru, aku nyiapin, aku nata-nata pakaian, dan setelah itu aku udah langsung cabut dari sini. Nanti gampang setelah pulang dari kuliah aku baru nyari kosan. Yang penting aku udah izin sama Pak Iksan. Hingga pada akhirnya semua barang udah dimasukin ke tas ransel ya kan. Hendy pun keluar dari kamar. Hendy keluar dari kamar dan memang udah gak ada orang penghuninya selain Hendy. Bayangin coba, ini kosan memang bebas. Kenapa jarang orang yang ke situ, terus ada melarang atau segala macam? Mungkin tempatnya ini dekat dengan makam dan banyak pendatang-pendatang yang tinggal di situ. Jadi nggak berani untuk mengusik. Mungkin seperti itu. Singkat cerita, akhirnya Hendy pun ke kampus. Sesampainya di kampus, Hendy pun tanya-tanya sama teman-teman, hingga pada akhirnya salah satu teman ada yang ngasih tahu, "Ini aja ngkos di sini. Udah, lagian ngapain kamu ngkos di sana terus? Udah, kamu ngkos di sini." "Iya, dari kemarin aku nggak sempet terus. Tugas kita kan banyak terus." Ya udah, akhirnya Hendy ini pindah kosan. Singkat cerita ya kan, berapa hari kemudian Hendy bertemu dengan anak buahnya Lukman. Kita sebut saja namanya Iqbal. Hendy ingat, Iqbal itu yang boncengin Hendy, ya kan, waktu ke klub malam. Waktu pas berangkatnya, Hendy langsung manggil Iqbal. Iqbal ini ya kan, ini bisa dikatakan kakak kelasnya malah. Mas Iqbal. Iya Hen, ada apa ya Hen? Mas Iqbal, maaf Mas Iqbal, kemarin aku langsung naik ojek soalnya si Lukman ini udah nyuruh aku Mas. Maafin aku ya Mas. Terus Lukman gimana Mas? Saat itu kan aku lihat dia ketusuk. Makanya kita ini semua baru ke kampus. Sudah berapa hari ini kita baru ke kampus. Lah, emang kenapa Mas? Lukman di mana Mas? Lukman pada saat itu pendarahan dan
Lukman meninggal. Boom! Lukman meninggal, Mas. Iya, kita bingung, kita nggak ngerti harus ngapa-ngapain. Yang jelas ada tawuran seperti itu. Kita berusaha untuk menyelamatkan Lukman, tapi memang pendarahan Lukman terlalu parah. Kita udah bawa ke rumah sakit tapi nggak bisa tertolong. Lukman meninggal. Pantas saja ini memang berapa hari ya kan setelah Lukman meninggal ya kan, itu memang kampus ini agak sepian. Ya singkat cerita, akhirnya Hendy ini sudah menempati kosan yang baru kan, ya kan. Hendy juga kayak belum bisa move on atas hilangnya teman terdekatnya si Lukman, karena pada saat itu memang dekat banget dengan Lukman. Saat Hendy ini menempati kosan barunya ya kan, ini bapak kosnya ini memang orangnya ini dekat, terus memang orangnya ini seorang bapak-bapak yang ngayomi. Dan kebetulan bapak-bapak tersebut kita sebut saja namanya Pak Rozak. Pak Rozak bisa dikatakan kayak petuah di situ ya kan, yang dimana kalau ada pengajian atau apa disuruh untuk mengisi pengajian atau apa di deket-deket warganya di situ, dan seperti ada punya kelebihan gitu kayak indra keenam gitu. Nah pada saat itu Pak Rozak ini nyapa Hendy, "Hendy, ngalamun aja kamu." Iya Pak, iya Pak, ini lagi ngalamun aja sih Pak. Kamu loh sore-sore mau maghrib kok ngalamun, udah ambil sarung, ayo ke musola bareng. Iya Pak, sebentar Pak, saya ambil sarung dulu Pak. Ambil sarung lah. Nah, setelah sholat, Pak Rozak ini ngeliatin Hendy terus. "Kamu kenapa? Kamu seperti ada yang dipikirkan." Iya Pak, teman saya meninggal Pak." Innalillah. "Meninggal kenapa?" Wah waktu itu mereka ini perang hebat Pak di suatu klub malam dan saya ini ketakutan, terus saya ini disuruh pulang Pak. "Oh ya, dari dulu Bapak ini kan baru lihat kamu ini baru ngekos di sini. Kalau boleh tahu, dulu kamu sebelum di sini tuh di mana?" "Oh saya Pak." "Bapak tahu nggak Pak? Di belakang kampus kan itu ada jalan gang masuk. Terus di paling ujung itu ada kosan Pak. Terus oh ya Pak, belakangnya itu ada pemakaman umum Pak." "Oh kamu pernah tinggal di situ?" "Loh, Bapak tahu Pak kosan itu?" "Ya udahlah, yang penting kan kamu udah di sini." "Enggak Pak, apa sih Pak? Sebenarnya apa sih Pak di kosan itu Pak?" "Emang kenapa? Apa yang kamu rasakan di situ?" "Pak, semua penghuni di situ satu persatu meninggal Pak. Dan gini Pak, teman saya juga meninggal, padahal teman saya udah nggak tinggal di situ Pak." "Oh, jadi teman kamu yang lagi ribut-ribut itu dulunya di situ juga sama kamu?" "Iya Pak, dulu di situ, tapi sekarang udah nggak di situ. Tapi dia meninggal juga Pak. Dan setiap malam saya diteror keranda ya." "Kok Bapak tahu Pak?" "Setahu saya, kosan tersebut itu yang punya ini melakukan pesugihan. Dan konon katanya sih ya, saya nggak berani menuduh, pemilik kosan tersebut ini orang yang bisa dikatakan di kota ini dikenal. Dan salah satu anaknya kalau nggak salah mungkin semester baru-baru ini dia kuliah di sini juga. Dan katanya berandalan dia. Tapi saya juga nggak ngerti namanya siapa ya. Saya cuma hanya dapat kabar-kabar aja." Apa jangan-jangan Lukman? Hendy bingung. Bapaknya itu yang orang dihormati di kota ini kan Pak?" "Iya, terus anaknya kuliah di sini, cuma mungkin semester baru lah, mungkin bareng kamu mungkin." "Apa jangan-jangan Lukman?" "Oh, kalau namanya saya kurang tahu. Kalau anak saya mungkin tahu. Nanti coba tanya anak saya aja ya." Ya udah, saya masuk dulu. Dan ternyata bener. Ketika Pak Rozak ini masuk, ya kan, nggak lama kemudian anaknya Pak Rozak ini keluar. Nah, saat itulah Hendy tanya. Kita sebut saja namanya Mas Rido, anak dari Pak Kiai Rozak. "Mas Rido, saya mau nanya. Tadi saya udah sempat nanya Bapak. Saya dulu kan tinggal di kosan itu Mas, yang deket kuburan, yang belakang kampus itu Mas, terus masuk ke gang." "Oh ya? Iya, terus gimana Mas?" "Iya, katanya itu kosan pesugihan Mas." "Wah, saya kurang tahu sih Mas. Kalau kata orang-orang sih kayak gitu Mas. Terus ini kok Mas, anak yang kuliah juga di sini, tapi kemarin katanya meninggal Mas. Kalau nggak salah namanya Lukman." Bener, Rido memastikan. Jadi Rido ini tahu. Berarti kosan tersebut sebenarnya ya kan, itu milik Lukman. Karena apa? Itu milik bapaknya Lukman. Berarti itu Lukman sengaja ngajak Hendy ke situ. Udah tinggal bareng aja di situ. Berniat di situ buat markas. Akan tetapi akhirnya Hendy ini berpikir, apa Lukman ini menjaring orang agar pada di situ semua dan satu persatu meninggal. Hendy masih berpikir seperti itu. Singkat cerita, berapa hari kemudian Hendy yang masih galau, Pak Rozak ini menyapa Hendy lagi. Udah, jangan dipikirkan. Kalau menurut saya loh ya, anaknya malah nggak ngerti. Kamu masih mikirin itu toh?
Anaknya nggak ngerti kalau bapaknya ini ngelakuin pesugihan. Tapi yang jelas mungkin kamu targetnya. Karena kamu gagal menjadi target, akhirnya mungkin ya, ini ngarahnya ke anaknya sendiri. Jadi anaknya yang terkena tumbal. Nah, pertanyaan Bapak cuma satu. Bener apa kata Bapak nggak? Ada keranda sampai bunyi-bunyi terus memang masuk ke kamar kamu. Kalau iya, itu keranda masuk ke kamar kamu. Yang warga sini udah pada tahu. Cuma itu ya kan nggak pada ngelihat semuanya. Katanya ada yang mimpi lah atau apa segala macam. Iya Pak, bener Pak. Saya ini kayak mimpi. Ya sebentar, saya ngomong dulu. Itu target terakhir. Nah, berhubung kamu udah selamat sampai di sini dan kamu di sini udah ikut sholat segala macam, kamu udah ikut berdoa segala macam, mungkin ya, ini kamu udah nggak kenapa-napa, udah tenang, kamu nggak usah kepikiran. Nah, pada saat itu temanmu meninggal, mungkin akhirnya justru tumbal itu larinya ke anaknya. Jadi anaknya ini yang terkena tumbal. Oh gitu ya Pak. Ya ini saya juga nggak ngerti ya. Saya ini cuma dapat kabar. Ya, udah. Jangan terlalu dipikirin, kamu sekarang fokus kuliah. Bapakmu nunggu kelulusan kamu dengan nilai yang hebat. Iya Pak, memang bapak saya itu di rumah gitu. Iya semuanya lah. Orang-orang kuliah yang benar itu pasti bapak ibunya itu nunggu di rumah. Nunggu pengen anaknya ini lulus. Dan nanti kalau ada liburan, usahakan pulang. Ya? Iya Pak, makasih Pak. Saya jadi lega Pak Rozak. Kapan-kapan saya ini pengen ke makamnya Lukman Pak. Bener, didoain. Ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, semenjak itu akhirnya berjalannya waktu ya kan, ini sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi. Sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi sama Hendy. Dan konon kabarnya berjalannya waktu Hendy ini udah semester jalan terus ya kan. Ini penghuni udah mulai berganti tuh di situ. Akan tetapi udah mulai aman katanya. Nggak ada yang jahil lagi atau apa segala macam. Apakah dijual atau apa? Hendy pun kurang paham. Yang jelas tidak ada kabar-kabar seperti itu lagi. Kenapa Hendy bisa tahu? Karena Hendy ini sempat mampir ke warkop dan bercerita segala macam sama Mas Budi pemilik warkop. Gitu. Singkat cerita akhirnya Hendy pun lulus gitu kan. Lulus segala macam. Ya cerita ini sampai ke saya. Gitu. Dan saya mau ucapkan terima kasih buat yang kita sebut saja namanya Mas Hendy, karena di sini disamarkan semua, karena ada tokoh-tokoh penting juga di sini. Ketika saya ingin membawakan cerita ini ada yang salah, saya mohon maaf ya Mas ya. Tidak ada unsur kesengajaan ataupun apapun ya. Buat teman-teman yang ceritanya sudah saya bacakan, saya ucapkan terima kasih, kalian sudah rela untuk mengirimkan cerita-ceritanya ya kan, pengalaman-pengalaman kalian gitu. Mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik di setiap ceritanya ya kan. Edukasi baik diambil, yang buruk-buruk dibuang ya. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum sempat saya bacakan, mohon bersabar. Coba dicek ulang ceritanya seperti apa, karena sudah banyak yang mulai paham nih, oh cara pengirimannya seperti apa gitu. Ini udah mulai dikirim ulang ya. Caranya seperti apa sih Mas? Nah, caranya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Gitu. Konfliknya mana, nama yang akan disamarkan mana, ya kan? Ini nanti horornya di mana? Ini kota-kota yang mau disamarkan mana? Apa nggak mau disebutin sama sekali? Boleh. Nah, ini ditulis per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti ini, saya akan mudah menghafalnya, gitu ya. Tapi kalau langsung ke bawah, saya ini kebingungan kadang-kadang. Kan nggak bisa memahami ceritanya, nggak ada titik koma soalnya. Saya dan tim suka kebingungan gitu. Kirimnya kemana Mas? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336. 3-nya 4 kali. Dan saya ini berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Dan yang lagi sakit segera disembuhkan. Amin. Dan yang sedang menuju karir ini segera disukseskan. Sehat walafiat. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada
kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.